Weh, Sudah. salah lah. Weh, Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linnaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wali syukri ni'amati bimniyatin sadiqatan ma'atawakuli nawaitu ta'aluma linnaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wali syukri ni'amati bimniyatin sadiqatan ma'atawakuli nawaitu ta'aluma linnaili ridallahi khairihi wal ihya'i dini wali syukri ni'amati bimniyatin sadiqatan ma'atawakuli. Al-Fatihah. Lalaran sebentar saja, tasrif mulai dari awal. Nunggu kitabnya sampai, orangnya belum sampai soalnya. Fa'ala yaqulu. Sudah ada itu di HP itu. Kita bawa. Eh? Enggak ngerti. Lalaran dulu, sebentar. Bersama-sama tuh. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun Wa dzaka yaqulul lul yaftafan laqab maf'alun mif'alun Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa laka mansurun insur la tansur mansurun mansarun minsarun mada yamudu madan wa mamatan fahuwa madun wa laka mamdun mudallat mamadun mimadun sona yasunu sauna wa masonan fahuwa sailun wa raka masulun sun latasun masonun miswanun koza yahzu baswan wa makzam fahuwa qazin wajaka mansuun ukzulatan zumakzan makzan mikzan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wajaka ma'malun umul latamul ma'malun mikmalun fa'ala yafilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il taf'il maf'ilun mif'alun daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrobun fara yafirun faran wa mafaran fahuwa farun wa dzaka mafrurun la tafirun
mafirun mifarun wa ada ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun la ta'id mau'idun mi'adun yasara yasiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dzaka masyurun isir la taisir masirun maisirun misarun sara yasirun siran wa maisiratan fahuwa sar wa dzaka masirun sir la tasir masirun misyarun sara yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri la tasri masron misron wa qoya kiwi qoyatan wa maukon fahuwa waqid wa dzaka maukiyun kilataki maukon mikot syawayaswi syayyan wa maswan fahuwa syawi wa dzaka maswiyun iswi la taswi maswan miswan atama yatimu dama fahuwa atimun wa dzaka madumun intim la tadim madimun pindamun wa daya'idu wa adan wa matidan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun la ta'id mau'idun mi'adun fa ayafi'u fayatan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un fi'laka mafi'un mifa'un. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taftakiru dan butuh fiilnya apa sifatul ikrari sahnya ikrar atau pengakuan ila salasati syara'ito kepada tiga beberapa syarat. Syara'it itu jamak atau mufrad? Jamak, makanya maknanya beberapa. Ahaduha utawi salah sati syara'ito domir laki-laki atau perempuan? Mudzakkar apa muannas? Nah, makanya harus dicari yang muannas. Jadi kalau domirnya itu mudzakkar, cari kalimat yang paling dekat dengan mudzakkar. Kalau domirnya muannas juga kembalinya kepada muannas, laki-laki, perempuan. Nah, makanya itu diterapkan dalam lingkungan pondok seperti itu. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri karena domir. Iku al-bulugu balek, khobarnya iku al-bulugu balek. Balayasiku maka tidak sah. Fiilnya apa? Iqrarus sobi, mengakui anak kecil. Makanya ada namanya Sabdian ya. Sabdian sama Sobi sama ada. Sabdian itu Sabdian. Sabdian pernah dengar Sabdian apa? Nisa Sabian. Nisa Sabian, otakmu langsung perempuan kalau itu. Nah itu namanya anak kecil itu. Sobi. Walau murahikon,
karena adanya sobi iku mendekatkan balik. Walau murahikon karena adanya sobi iku mendekatkan balik. Walau biidni walihi, walaupun dengan izin walinya sobi. Sahnya ikrar pengakuan itu membutuhkan 3 syarat. Yang pertama harus orang balik. Ketika pengakuan itu dilakukan oleh anak kecil, maka tidak sah walaupun dia dengan walinya. Diberi zina dengan si C yang melihat anak masih unyu-unyu, anak masih 2 tahun. Udah dilihat anak 2 tahun itu apa itu zina itu nggak tahu. Ketika dia dihadapkan ke pengadilan, jadikan saksi maka tidak sah. Enak zina ketahuan anak laki-laki atau besar? Deh. Kamu zina, enak ketahuan anak kecil atau anak yang sudah besar? Ya nggak enak dua-duanya Pak Haji. Mau anak kecil nggak kena hukuman. Begini, kalau suruh pilih itu harus di antara satu. Kalau saya enggak. Ya ini kalau saya enggak. Ya namanya zina enggak enak. Enggak enak. Ada pengetahuan anak kecil. Wah, nanti kalau saya memilih seperti itu ya nanti saya artinya belajar zina nanti. Enggak. Ya maksudnya seperti itu. Ya enggak sah ya kalau anak kecil itu. Jadi di situ harus balik. Balik itu umurnya berapa? Berapa? Laki-laki berapa? Mimpi indah. 14 tahun. 14 tahun. Mimpi indah. Nah, antara 9 itu sudah balik. Kalau perempuan, pokoknya umurannya segitu ya. Tapi cobalah kadang itu kita teliti. Saya kadang itu juga agak janggal ya. Tapi ini kita punya patokan ya dalam fikih itu umur 9. Saya itu sering survei. Salah. Tanya anak-anak itu yang masih MTS, SMP, kamu umur berapa? 10. Sudah balik? Belum. Nah seperti itu. Saya kadang itu juga gimana ya. Terus kalau yang laki-laki apa? Dia keluar apa? Keluar mimpi berarti kalau dia keluar mimpi berarti mati Pak Haji. Keluar air mani atau mimpi basah. Wah itu. Nah kalau kita menjelaskan seperti itu kepada anak-anak yang masih SMP itu kadang dianggap apa ya? Dianggap sesuatu yang tabu, jorok. Padahal saya katakan berkali-kali fikih itu harus seperti itu. Tapi kalau nggak dijelaskan mereka akan bingung. Mimpi basah itu seperti apa Pak? Ya sudah kamu pokoknya basah-basah harus mimpi. Nah itu. Coba sampean itu kalau ngajar pada anak-anak SMP itu, ya lucu-lucu. Kadang di umur 10 tahun kadang juga belum mimpi itu. Terus mimpi basah itu yang seperti apa Pak? Aduh ini. Saya kembalikan kepada orang tuanya. Sudah kamu tanyakan orang tua, jangan tanya saya saja. Kalau laki-laki ya wajar, ya perempuan ya bahaya ini nanti. Nah. Terus kalau yang perempuan apa? Sudah pernah? Head. Nah ini ya head. Balik. Artinya itu tadi. Wasani tahu yang kedua. Khobarnya iku al aklu akal. Jadi mungkin psikologis antara orang dahulu dengan orang sekarang itu berbeda, saya rasa itu. Mengapa para ulama itu mencantumkan seperti itu? Balik itu umur sekian, ya toh? Umur 9 itu tadi toh? 9 tadi. Karena memang orang dulu itu mungkin umur segitu sudah balik. Ya, diteliti sama para ulama sudah balik. Cuma kalau sekarang kan besarnya besar apa? Besar beras saja kan, badannya saja yang bongkar. Nah itu, ya itulah. Artinya kita juga harus melakukan apa ya, riset. Jadi ngaji juga melakukan riset. Ya.
Iku al-aqlu memiliki akal. Khobarnya iku al-aqlu memiliki akal. Fala yasiku maka tidak sah. Fi'ilnya apa? Iqrarul majnuni, pengakuannya orang gila. Makanya ada namanya apa, cerita yang paling masyhur itu Laila Majnun. Laila itu gila, Indra Majnun. Ya kita nggak apa-apa dikatakan Majnun, tapi kita itu gila kepada Allah dan Rasulnya, gila kepada ilmunya Allah, itu nggak apa-apa. Kayak apa ya, sindirannya humorannya siapa? Gus Dur. Presiden Indonesia itu gila-gila. Semuanya itu gila. Presiden pertama siapa? Karno. Beliau itu apa? Gila wanita. Istrinya banyak loh. Presiden kedua Soeharto. Soeharto itu gila. Zamannya Pak Harto berarti ya. Yang ketiga siapa? Habibie. Gila ilmuwan. Hanya bisa bilang tapi tidak jangan nyata. Siapa? Habibie. Tapi ya sudah, ilmuannya sudah luar biasa itu. Ya. Kan gila ilmuwan. Dia itu ilmuwan. Yang keempat siapa? Presiden keempat? Gus Dur. Gila pada keulamaannya Gus Dur itu. Makanya Gus Dur itu ya nggak cocok di politik praktis, nggak cocok. Jadi orang baik, terlalu baik di politik praktis itu seperti Gus Dur akhirnya lengser kan nanti. Ya, tapi harus ada yang seperti itu. Ya kamu terapkan, kamu punya jabatan dikit saja kamu terapkan ya pasti lengser kamu. Ya, karena Gus Dur itu jiwanya itu jiwa terah apa? Raja ya. Jadi apa ya, jiwa seseorang itu memang terpengaruh kepada gen-gen orang tua atau kakek neneknya. Itu pasti. Kayak Gus Dur karena jiwanya jiwa gennya itu apa? Keturunan Joko Tingkir kan? Kan dia itu kan raja, Joko Tingkir itu. Makanya berani dia itu. Gus Dur itu berani sih, nggak butuh jabatan. Ya, buat apa jabatan? Ya, seperti itu. Coba kalau dia itu nggak punya darah gen-gen seperti itu, pasti nggak akan berani. Keturunannya orang biasa dan sebagainya, dia dapat jabatan tinggi apa pula, ya toh? Dia suruh melepaskan jabatannya nggak mau. Karena itu tadi jiwa-jiwa mental ini memang kita dipengaruhi dengan gen, dengan keturunan. Makanya dalam hadis itu ya cocok prediksi Nabi, ya toh? Tungkihul mar'atu apa? Min salah sin. Jadi nikahlah wanita karena tiga perkara ini. Sama saja dengan lelaki, maksudnya sama saja ya. Jadi yang pertama apa? Lima liha. Karena hartanya, artinya hartanya di situ itu bukan karena dia kaya, punya mobil Alfa dan sebagainya. Karena dia itu bisa mencari harta yang halal, itu maksudnya. Yang kedua apa? Wali nasabiha, karena nasabnya jelas. Oh ini keturunannya ini keturunannya ini jelas. Kalau keturunannya jelas berarti ya tidak apa-apa. Jangan sampai, mohon maaf ya, sekarang kan banyak ya, mohon maaf, anak di luar nikah. Nah ini kan bahaya. Jadi yang menjadi repot anak di luar nikah itu memang imbasnya luar biasa. Imbasnya luar biasa maksudnya bagaimana? Kalau sudah, contoh Indra kan zina dengan si B, dia esek-esek sebelum akad dia loh, maka segera dinikahkan. Apalagi dia bunting, tapi status walinya ini yang bahaya. Dia itu kalau perempuan tidak bisa diwalini oleh Indra karena dia bukan bapak yang sah. Walaupun secara umum, secara matang, ya, secara negara bahkan di catatan itu bapaknya Indra. Belum nanti menyangkut harta warisan. Anak yang di luar nikah itu maka tidak dapat warisan secara agama. Hanya saja mungkin karena kasihan didapatkan. Nah itu libasnya itu besar loh, libasnya itu. Ini fikih yang mengatakan fikih. Begitu. Jadi makanya kita bagaimana cara mengamalkan wala taqrabuz zina. Untuk menjauhi itu bagaimana? Apalagi ya zaman-zaman akhir seperti ini bagaimana ini? Repot. Ya, semua gila. Ya Allah ya Karim. Wal mugma, dan orang terkena ayan atau epilepsi.
Bahkan ada ulama yang keras lagi tuh ya, status orang anak di luar nikah itu, bahkan hakimnya itu kalau melihat seperti itu ya, maka disuruh untuk membatalkan pernikahan itu. Ada yang seperti itu loh ya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu untuk berjaga-jaga bahwasanya orang baik jangan menikahi dengan para pezina. Azani wazani gimana? Azani wazania tuh apa? Al-Quran. Apa alaihi al wazailul akli dan yang hilang akalnya. Wazailul akli dan yang hilang akalnya. Bima dengan perkara yudaru yang diudurkan fihi pada ma fa'ilam yudir, maka tidak diudurkan apa zailul akli, kembalinya ke zailul akli itu fahukmuhu tawi hukumnya zailul akli, khobarnya iku kasakaroni seperti orang mabuk. Yang kedua yaitu dia itu harus memiliki akal sehat. Sudah saya sering katakan, banyak sekarang orang itu memiliki akal, namanya manusia, tapi akalnya banyak yang nggak sehat. Nah di situ dia itu edan, gila, terkena epilepsi, ayanan, maka ndak boleh apa? Dijadikan apa? Ikrar, nggak boleh. Sebab bilangnya akal itu apa? Seperti mungkin dia itu minum apa? Homer, mendem, mabuk, ya dong. Makanya hadisnya Nabi apa? Kullu muskirin apa? Homrun, wa kullu homrun haramun. Setiap homer, ya, setiap yang memabukkan itu adalah homer, dan setiap homer itu adalah haram. Jadi kalau kita menelisik kenapa Nabi mengeluarkan statement seperti itu, karena ada ayat apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sebelum ayat itu turun, orang-orang itu biasa mabuk-mabuk karena belum ada ayat. Jadi dulu orang melakukan sukanya itu terserah, selama ayat Al-Quran belum turun. Sama seperti kita berada di lingkungan apa. Makanya pentingnya perda, perpu itu untuk apa? Mengcounter semua itu. Ya toh, mengcounter semua itu. Ada undang-undang apa? Bahwasanya LGBT apa? Haram, bukan halal. Terus apa lagi? Homer haram dan sebagainya, dilarang, ya toh. Walaupun prakteknya masih ada, yang penting ada undang-undangnya. Nah, dulu itu kan ada sahabat, habis apa? Habis minum mau sholat Allahu Akbar. Itu sholat seperti itu. Allahu Akbar sama geleng-geleng. Mau baca Fatihah dari mana? Bisa nggak bisa? Nah, maka turun ayat itu. Ya, mas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Hanya saja kita di zaman modern ini, di zaman milenial ini, cobalah kita lebih jauh lagi untuk meresearch bahwasanya terutama perempuan, mohon maaf, di kosmetik itu pasti ada alkoholnya. Itu alkohol yang pertama. Terus win itu apa? Win itu apa? Minuman keras. Ini tentara nggak tahu, berantas itu. Win itu minuman keras yang bermerek lewat dia. Win. Terus apa lagi itu? Makanan yang dimana ada alkoholnya, gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah semua yang terkena alkohol itu haram atau boleh itu digunakan? Terutama perempuan pasti dalam bedaknya dan sebagainya pasti ada alkohol. Ya kalau nggak dimakan nggak apa-apa. Ulek-ulek wajah aja itu orang dimakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya saja ketika alkohol itu masuk ke dalam perut kita itu menjadi pertanyaan. Seperti mungkin di resto-resto itu. Nah, biar makanannya enak pasti dicampur alkohol. Ini betul Pak Haji? Apa itu namanya itu? Bukan cuka, apa itu?
Vime apa itu salahnya. So itulah pokoknya. Jadi makanan-makanan itu dia bisa enak karena dicampur alkohol tersebut. Nah ini yang bahaya di sini. Yang bahaya di sini. Terus statusnya anggur, tape, legen, minum-minuman yang dimana dia itu yang aslinya tidak memabukkan, ketika dia itu mungkin difermentasi, didiamkan lama, ketika diminum menjadi memabukkan. Nah itu bagaimana hukumnya? Itu juga harus jadi pertanyaan juga itu. Buah anggur ya toh? Buah anggur. Itu kan kalau didiamkan lama kan apa? Bisa memabukkan. Nah itu bagaimana? Nah ini harus apa ya? Harus dibedah seperti itu. Artinya itu kita itu ngaji fikih itu harus juga melihat bagaimana situasi masyarakat lingkungan kita itu dalam kehidupan sehari-harinya. Makannya bagaimana, sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, bisnisnya bagaimana. Itu semua kan diatur dalam fikih. Nah di situ. Kullu muskirin homer wa kullu khamrun haramun. Tuh. Kalau orang, tapi ada banyak riwayat ya. Orang yang meminum khamr itu dicampur berapa kali? Ada yang mengatakan 40, ya kan? Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 80. Lah semua kenapa kok berbeda, kayak konsisten? Lah karena tergantung dari pemimpinnya. Zaman Sayyidina Umar dengan zaman Sayyidina Abu Bakar dengan zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali berbeda. Bukan gak konsisten, gak, karena melihat apa? Masyarakatnya. Makanya ketika kita jadi pemimpin, contoh, jadi tokoh, kita harus melihat bagaimana masyarakat kita, lingkungan kita itu bagaimana. Nah seperti itu. Apalagi yang memang diamanai dia itu memang menjadi santri, itu berat di situ, terutama masalah bidang agama. Nah, wasalisu tahu yang nomor 3. Khobarnya itu al-ikhtiyaru, memilih. Falayasiku maka tidak sah fiilnya apa? Iqraru, pengakuan, mukrohin, orang yang diserang, artinya orang yang tidak disukai. Bima dengan perkara ukrihu, yang diserang tadi tidak disukai, alaihi atas ma. Jadi yang terakhir yaitu bebas. Artinya orang yang dijadikan saksi itu harus bebas. Tidak ada tendensi kong kali kong. Artinya karena mungkin si Debri ini tidak suka dengan Kaji Mur, akhirnya Debri dijadikan saksi agar bagaimana Kaji Mur ini terkena hukuman tadi. Ini tidak boleh, harus bebas. Harus dari artinya itu apa? Netral. Nah, netral di situ. Tidak boleh. Di sini ada intimidasi dan sebagainya, tidak boleh itu. Jadi hakim itu berat. Jadi hakim itu berat. Yang paling berat pengacara, Pak. Ya, sama saja, hakim pengacara berat. Pengacara itu barang yang jelas salah, dibenarkan. Dia tidak tahu, malah tahu. Yang penting ada fulus kan? Iya. Yang penting ada mobil. Makanya wiritannya apa? Ya dana. Ya itulah bobroknya sebuah birokrasi. Tapi ya memang kalau birokrasi sudah bobrok, gimana lagi? Makanya mau nggak mau orang yang memang memiliki mental artinya untuk berubah, orang yang baik dia itu harus naik artinya apa? Untuk mensterilkan tersebut. Ya, disinilah makanya permainan-permainan dimainkan. Artinya orang baik dimainkan agar bagaimana menjadi baik. Nah, di situ. Nah, menghadapi masalah begini ini kita ya biar aja yang mereka mau. Yang penting kita enggak, itu aja. Iya. Jadi kadang saya katakan orang khusyuk itu baik, tapi kalau terlalu khusyuk itu malah nggak baik. Nggak baik karena untuk dirinya sendiri. Iya, melihat kemungkaran dibiarkan, melihat kebodohan dibiarkan.
Ada orang contoh yang dia itu tidak tahu syarat dan rukunnya untuk menjadi khotib atau sholat Jumat, dia naik, akhirnya salah-salah. Nah, ini orang yang seperti ini, artinya ketika dia orang baik yang paham maka harus naik. Loh, kita itu kalau ingin bersufi, yaitu lihat lingkungan, sekali lagi lihat lingkungan. Karena bagaimanapun yang paling baik itu apa? Ya tetap ngajar. Ya tetap ngajar, terdakwah, tetap kerja, ya, seperti itu saja. Tapi ada masanya kita menyendiri. Kalau dalam ilmu tasawuf, Imam Ghazali dalam kitabnya apa? Jadi pada umur 50 tahun, ya nanti ada waktu uzlah sendiri. Dia sendiri. Tapi sebelum umur 50 tahun ya sudah, dia itu bergerak apa? Menyebarkan agamanya Allah. Di situ. Uzlah. Kau paham uzlah itu? Kau paham uzlah? Makanya jadi anak muda itu jangan terlalu uzlah, jelek, nggak baik, nggak baik. Masa bodoh, tenang, masa bodoh bener. Nanti kalau ada orang yang nggak jelas naik apa, hanya bisa berutuh dua, trik aneh, asem aneh, patah kuya ya. Contoh seperti itu. Bisa lalu sendiri nggak mau maju ya toh? Seperti itu. Akhirnya cuma geremang aja. Guru goblok contoh seperti itu ngajar. Bisa kamu sendiri nggak mau naik. Bisanya ngerusui. Lah iya. Lah iya, wis ngerusui saja. Nah, itu repot. Dunia seperti itu. Wa kana dan jika ada apa al-iqraru ikrar pengakuan. Iku bimalin dengan harta iktaro, maka dipilih-pilih, dijumlahkan fihi pada ikrar apa syartun, syaratnya robiun yang 4. Wahwa utawi robiun tadi khobarnya iku rusdun, pinter, cerdas, semel. Iku rusdun, pintar. Makanya ada orang yang namanya Rosyid. Ada orang namanya Rosyid, diberi nama seperti itu agar orangnya itu pinter, bisa membedakan mana hak mana batil. Ya. Kalau namanya Rosyid dia itu bento. Apalah arti support. Nah itu juga nggak bisa Pak Haji. Apalah arti sebuah dirimu yang sudah diberikan nama yang bagus. Nah ini loh. Makanya ulama dahulu itu kan takdirnya luar biasa. Contohnya kan ada ulama namanya itu Muhyiddin kan, Imam Nawawi. Itu nggak mau dipanggil Muhyiddin, nggak mau. Tapi julukannya saja kan, lakopnya saja Imam Nawawi. Karena apa? Terlalu berat. Makanya saya juga gitu saja ya, berat itu. Lah ya berat itu. Nah, sama seperti Rosyid ini Pak Rosyid. Ini kalau dia itu nggak seperti yang dikehendaki, wah ini juga namanya itu kriminalisasi nama. Tapi bagaimanapun ketika kita memberikan anak nama yang baik, diharapkan agar dia seperti namanya, tetap di situ. Makanya ketika kita itu backgroundnya sebagai orang yang pernah ngaji, ya, maka yang paling enak itu memberikan nama itu tafa'ulan ala syekh. Apa? Tafa'ulan itu artinya dia itu pokoknya kalau ada gurunya yang luar biasa ya sudah diambilkan dari nama gurunya. Sama seperti saya. Bapak saya itu dulu di pelosok 9 tahun, pusing. 9 tahun di pelosok, hafalan alfiah 1 tahun. Alfiah awal, alfiah sani 1 tahun, 1000 lebih banyak itu, pusing itu. Kamu hafal apa ya? Dro, hafal apa dro? Wis tapi bagus sih loh, doanya bagus. Terus saya acungi jempol kelasnya di sini. Itu ada ustadznya, gurunya itu ya. Itu namanya ya itu. Wih, orangnya luar biasa memang alim. Ya, makanya itu akhirnya memiliki anak ya karena ditafa'ulan kepada guru. Kamu tafa'ul kepada siapa? Oh, dari Debri. Tahu. Mbak Jarok. Salam. Ada jin-jin berkeliaran dari mana saja. Dari mana Mas? Ya. Dari mana? Jemput dia. Jemput dia. Yang ini jemput dia. Jemput-jemputan dia loh.
Nah, jemput Hafid nunggu gitu. Ya sudah, nanti kalau ke neraka nanti jemput-jemputan nunggu saja ya toh. Jadi tanya malaikat, sudah saya nunggu ini, ya sudah, akhirnya kamu jadi rombongannya mereka. Ya itu ya. Mbak Syaro, namanya diambilkan dari siapa? Tahu. Siapa itu? Mbak Muti. Oh, Mbak Roma diambilkan nama siapa? Enggak tahu. Mbak Yun, namanya diambilkan dari siapa? Wih. Yuni Sahara itu mungkin. Ya tapi enggak apa-apa. Kalau Kak Jimur langsung apa ya, memiliki apa jiwa muda lagi. Kalau Pak Haji dari mana Pak Haji? Murpantono. Dari mana? Waktu itu tahun 54. Lahir Partai Murba. Oh ya, Partai Murba, berarti jangan. Ada Malik. Jadi Murpantono itu sama dengan Murba sing ono. Murba yang ada waktu itu. Ya partai. Terus ada tetangga saya namanya Murbawan. Dia tidak mau kalah dengan saya. Murba yang melawan. Oh yes. Ada lagi Murbadi artinya apa? Serbadadi. Terus adik saya perempuan. Murbiati. Murba perempuan. Klan Mur berarti ya? Iya. Asli. Ya. Namanya favorit. Terus seperti tadi Pak Ustadz katakan, idola dengan gurunya. Ya, idola dengan gurunya. Ya, sudah. Pit, kau diambilkan dari mana, Pit? Namamu keberatan, Hafid, nggak hafal Quran. Hafal Quran, apal game ya. Tapi nggak apa-apa lah, penting nggak maksiat, Pit ya. Ya, sohonang. Gul. Kau namamu diambilkan dari mana? Dari Asmaul Husna, Ustaz. Siapa? Ada banyak Ustaz, ada Faldo, ada Rizky, ada Hidayah. Kebanyakan nama gitu gak jelas jadinya. Gaduh-gaduh semua. Bagus. Mas Ayub, ini penggemar Nabi Ayub. Dari siapa Mas? Nabi Ayub. Saya katakan kamu harus bisa seperti Nabi Ayub ya. Oke. Saya gak kuat. Saya Nabi Ayub gak kuat. Sudah kena penyakit korengen, kudisen, sampai iya itu ceritanya apa? Kalau dikerik gini saja apa? Kulitnya sampai terkupas. Itu nggak tahu cerita dari mana itu. Terus korengen, ditinggal istrinya, awalnya kaya tapi jadi miskin. Wah, saya nggak kuat ya. Ini penggemarnya saya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kesabarannya itu loh. Yang penting kesabarannya. Ya. Jadi pokoknya kalau ngasihkan nama sampai nanti ya punya anak, maka ambilkan nama terbaik. Karena apa? Agar sesuai dengan namanya. Tafaulan, kalau bisa itu tafaulan kepada guru, itu yang bagus itu di situ ya. Untuk itu tafaulan, terus apa? Idola. Ya idola. Idolanya. aduh. Kadang itu juga salah, orang mengatakan apalah arti sebuah nama. Ya nama itu berarti. Yang tidak berarti itu orangnya. Itu loh. Makanya walillahil mulkus samawati wal ard. Terus dalam Asmaul Husna apa? Walillahil. Nah itu. Kita harus merubah mindset seperti itulah. Ya. Akhirnya sekarang orang Jawa namanya lain-lain. Gak mau namanya Suyono, Suroto, Al-Rasid. Iya, Al-Rasid. At-Taufik. Padahal orangnya Al-Bintu. Allah. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. Tapi yang lucu itu keluarganya Gusmi. Namanya itu campur Arab, campur Jawa.
campur barat. Ya, campur barat. Iya. Gus Robert. Nah, Robert ya toh. Ferry Husnul Maad, Ferry kan gaul kan. Ferry artis, Ferry Rotin Sulu, entah Ferry siapa. Terus Topo Broto Maninggas. Itu namanya luar biasa itu. Alvin siapa itu? Wis pokoknya namanya itu aneh-aneh tuh pokoknya itu. Iya toh, Sabut Panoto Projo. Kalau sabut kan bahasa Arab kan Sabata. Panoto Projo itu kan Jawa. Tapi ketika ditanya itu Gus itu juga lucu. Karena kan keluarganya keluarga ningrat kan. Yo kalau saudara orang Arab biar manggilnya Arab. Kalau keluarganya dari keluarga Jawa biar manggilnya Jawa. Ya itu. Nah, seperti itu. Makanya kan namanya kan selang-seling itu. Biar Jawanya juga Katut. Karena bagaimanapun perannya kan keratonan. Keratonan itu masih keratonan. Nah. Mas Ayub itu namanya siapa tuh? Ayub siapa? Ayub Sebastian. Ini ya gaul ini ya. Sebastian. Ya Allah, ya Allah. Wal muradu tahu yang dikehendaki. Wal muradu tahu yang dikehendaki iku kaunul muqarri. Iku kauna adanya al-muqarra orang yang berikrar iku mutlakon secara mutlak. Iku mutlakot tasarrufi rohnya disidah yang mutlak tasarrufnya. Wahtaroza dan menjelaskan, memberentekkan, meluaskan siapa al-musonifu kiai musonef bimalin dengan perkataan harta an ikrori dari lafaz an ikrori bigoirihi dengan selain mal katolakin seperti tolak wadiharin dan dihar. Wah ini bahaya ya. Jadi sampean harus mengetahui kalau bersuami istri tolak bain, tolak rojeh dan tolak apa? Tolak kan ada 3 kan, tolak bain, tolak rojeh sama tolak bala. Bagus ya tolak. Iya. Karena tahu saya itu. Ya, itu tolak bala. Nanti yang satu tolak angin. Ya, itu tolak kan ada 3 itu kalian harus tahu. Ketika kalian bicara seperti ini jangan dibuat main-main. Ketika bersuami istri ya toh. Itu susah itu nanti. Terus nanti kan menyangkut mukhalil juga. Ya mukhalil. Oh, orang itu kadang ngawur. Tak tolak 1 udah capek. Ya enggak bisa. Kalah. Ya, tolak. Tolak bahasa Arabnya kan tolak. Seperti itulah. Ya. Terus dihar. Dihar itu apa dihar? Diancam untuk cerai ya. Nah, dihar itu apa dihar? Ancaman bagaimana? Diancam cerai. Diancam cerai gundulmu dihar diancam cerai itu. Dihar itu menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Makanya ngaji dul. Sundel begitu ngaji loh. Ya. Jadi itu. Jadi kisah Kiai Musonef di situ lebih dijelaskan lagi ya. Selain harta maksudnya apa? Seperti tolak. Rusdun itu artinya seperti itu. Rusdun itu ya. Dia harus bisa membedakan seperti itu. Makanya ya ya seperti itulah. Wanahwihuma dan semisal dengan tolakin wadiharin. Fala yustaroto maka tidak disyaratkan fil muqori pada orang yang berikrar bidalika dengan itu tadi. Apa rusdun pinter, cerdas. Balyasihu akan tetapi sah. Ikrar itu sah maksudnya minasyahsin dari seorang syafihim yang bodoh. Walaupun orang itu bodoh tapi dia itu sudah balik, memiliki akal karena mungkin ya ini loh.
Bodoh itu bodoh dalam artian apa? Ya juga ini juga harus kita jabarkan, harus kita riset juga. Kamu harus sebagai orang yang ahli fikih, contohnya ya pakar fikih. Mau jadi pakar fikih atau pakar tasawuf? Berarti ada peningkatan, alhamdulillah. Bagaimanapun orang yang ahli tasawuf dengan ahli fikih itu masih tingkatannya tinggi ahli fikih. Karena semua ulama ahli tasawuf dulu itu pakar fikih. Imam Ghazali fikih itu, muhadis juga itu. Ya, tiba-tiba kamu karena mungkin frustasi, putus asa, ya Allah saya kok panggil jahlum aja, sudah saya tak gayanya tasawuf saja. Ya, seperti itu akhirnya. Ya, tapi tidak apa-apa daripada maksiat. Tapi secara derajat tetap apa? Oke, gitu. Makanya ada ungkapan orang tasawuf itu ketika memandang diri sendiri pakailah kacamata syariat fikih. Kita diperketat diri kita sendiri, ya kan? Perketat diri kita sendiri, pakai fikih kita sendiri. Akan tetapi jika melihat orang lain, pakailah kacamata makrifat, belas kasih. Tapi yang namanya fikih ketika anak muda tetap kita genjot, nggak bisa. Karena pengajaran saya seperti itu. Sudah, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat berkah bisa istiqomah yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.